Shalom, selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semuanya, segenap warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam edisi Sapaan Pagi, Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami dan memberikan kami pengertian. Dan kiranya juga Tuhan menyatakan kehendak-Mu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Sedangkan tema renungan kita adalah hiduplah oleh Roh, yang dalam bahasa Torajanya adalah lana renden komi penalan toro keedemi. Adapun nats kita terambil dari Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tidak dapat disangkal bahwa orang-orang Kristen kadang-kadang masih memperlihatkan cara hidup yang bertentangan dengan identitasnya sebagai orang Kristen. Dalam bacaan ini, Paulus menyebut beberapa, misalnya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ayat 19-21. Menurut Paulus, kelakuan seperti ini merupakan tanda bahwa orang itu masih hidup atas dorongan keinginan daging. Paulus sangat tegas mengatakan bahwa orang yang masih melakukan hal seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan nasihat, hiduplah oleh Roh, biarlah Roh Allah membimbing kamu, supaya hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Paulus tahu bahwa tanpa tuntunan Roh Kudus, tabiat dosa akan sangat kuat mempengaruhi hidup manusia. Hanya Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun manusia mengalami pembaruan dari hari ke hari. Orang Kristen bukanlah orang-orang yang bebas dari berbagai godaan dosa. Setiap hari, iblis selalu mencari kesempatan untuk menggiring pada cara hidup yang bertentangan dengan identitas sebagai murid Tuhan. Banyak hal yang bisa dipakai iblis untuk menggiring kita agar tetap berkanjang dalam dosa. Bisa memakai uang, bisa memakai kuasa, bisa memakai seks. Bahkan bisa menggunakan orang-orang terdekat untuk membisikkan maksud iblis. Itu adalah bisikan beracun. Karena itu, waspadalah, hiduplah oleh Roh.
karena Roh Kuduslah yang akan membimbing serta menuntun untuk hidup sebagaimana mestinya. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih kemurahan-Mu. Engkau menyapa kami di pagi hari ini dengan firman-Mu tentang hidup oleh roh dan jangan hidup menurut keinginan daging. Terima kasih untuk hamba-Mu, Diaken Selvi Tunanda Solo, yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman. Tuhan berkati kehidupannya, keluarganya, karirnya, dan pelayanannya, biar selalu ada di mata Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun hari ini, Joni dan Bapak Samuel Silvian. Tuhan memberkati dalam perpanjangan usia, bahkan bagi mereka yang hari ini adalah ulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati setiap rumah tangga. Kami berdoa Tuhan bahwa hari ini, kemarin dan besok dilaksanakan sidang klasis. Terima kasih untuk persidangan yang dilaksanakan ini. Tuhan memberkati sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan di Jemaat Depok yang berada dalam kelemahan tubuh, bahkan keluarga kami terkhusus Bapak Daud Barak Padang dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati Nenek Tirsa Tuhan yang dirawat di rumah sakit. Tuhan peliharakan dan mungkinkan saudara-saudara kami yang sakit akan kuat dalam iman dan memperoleh kepulihan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk segala kehidupan kami hari ini, biar kami melakukan hari ini untuk hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Oh Tuhan, ini doa kami karena Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, jalani hari ini dengan pertolongan Tuhan, bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita.